Ya, sahabat luar biasa. Pak Ansor ini adalah guru di Toli-Toli ya Pak ya? Itu sebelah mananya Indonesia Pak? Iya Di betul. Sulawesi Utara ya Pak ya kalau tidak salah ya? Ya, ya dekat dengan Sulawesi Utara, betul, dekat dengan Sulawesi Utara. Apakah Toli-Toli Tapi itu saya merupakan posisi di daerah Sulawesi Tengah. 3T juga Pak? Ya, kemarin sesuai hasil data dari Kemdikbud, Toli-Toli ini masuk dalam Kabupaten 3T dan memang di Oh, Toli-Toli ini banyak banyak daerah yang berkategori 3T, sangat banyak. ya saya coba bacakan ya sedikit CV dari Pak Ansor. Wow, luar biasa nih Pak Ansor. Beliau mengikuti lomba Inobel Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Dasar Dirjen Dikdas di Batam tahun 2014. Wow. Beliau juga pernah mengikuti lomba kesadaran konstitusi bagi guru PPKN SD dan SMP tingkat provinsi Sulawesi Tengah dan sudah menjadi pembicara di banyak acara terutama mengenai pemanfaatan IT ya dalam Ya. ini ada juga sebagai guru inti program PKB. Wah, luar biasa nih Pak Ansor, pengalamannya ternyata sudah mumpuni nih Pak Ansor ya. Baik Pak Ansor, Alhamdulillah, silakan alhamdulillah. untuk memaparkan materinya mengenai pemanfaatan tadi ya, WhatsApp dan juga aplikasi-aplikasi lain di daerah 3T. Silakan Pak Ansor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa dan insan edukasi yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada P4TK, TK dan PLB, panitia DGUN dari Guru untuk Negeri, kemudian dan kesediaan untuk hadir pada kesempatan ini dari seluruh sahabat luar biasa di Indonesia. Terima kasih banyak untuk semuanya. Baiklah, perkenankan saya untuk menampilkan apa yang telah saya lakukan selama ini. Dari judul ini, saya memanfaatkan media WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Saya kira ini adalah hal yang sangat biasa bagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sahabat luar biasa semuanya. Saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa, aplikasi yang sangat familiar, tetapi ini tidak bagi siswa-siswi yang ada di daerah 3T. Ya. Yang pertama, saya sedikit menjelaskan di sana aplikasi ini memang sangat jarang mereka ketahui. Kadang biasa mereka ditanyakan, tahu nggak? Mereka kadang menjelaskan, kita tidak tahu apa itu Telegram. Jadi kemudian kita minta untuk diinstal. Selanjutnya mereka menggunakan aplikasi ini. Ketika ini sebenarnya pengalaman saya pribadi ketika saya kemarin sakit. Jadi sakit itu saya kemarin operasi sampai 5 kali operasi batu ginjal kemarin. Jadi tentunya pada saat pasca operasi itu saya diminta untuk istirahat dulu beberapa pekan, beberapa minggu, sehingga saya agak merasa bersalah ketika saya tidak melakukan pembelajaran. Jadi ide yang saya lakukan adalah dengan menggunakan aplikasi WA, Telegram maupun Messenger, dan ini saya kira aplikasi yang sangat ringan untuk digunakan di HP maupun di platform apapun yang bisa digunakan. Jadi sehingga pada saat saya memberikan materi, saya semuanya hanya menggunakan lewat 3 aplikasi ini, salah satunya ya. Kemudian kemarin setelah operasi itu saya memang sering dihubungi oleh siswa beberapa kali, seperti ini bahasanya, Pak, kapan kita belajar lagi seperti biasa? Jadi tentunya ada harapan dari siswa untuk saya bisa kembali mengajar. Nah, jadi sehingga harapan mereka itu saya jawab dengan mengajar via WA, Telegram maupun Messenger. Ya, bisa di slide berikutnya, next. Ya, ini adalah tempat saya mengajar. Saya sebenarnya mengajar sejak 2012. Saya mengajar di 3 sekolah selama ini. Yang pertama di SDN Janja. SDN Janja itu adalah sekolah daerah 3T juga. Ini kategori daerah tertinggal di SDN Janja. Ini saya mengajar selama 5 tahun. Nah, kemudian setelah tahun 2017, alhamdulillah saya
terangkat sebagai ASN, dan saya mendapat tempat tugas lagi di daerah 3T lagi. Ya, mungkin nasib saya ya di daerah 3T. Ya, saya dapatnya di SDN 1 Buga, namanya SDN 1 Buga. Itu jarak dari rumah saya itu sekitar 35 kilo. 35 kilo itu diantaranya ada 17 kilo itu jalan yang berbatu dan melewati hutan. Itu setiap hari saya lewati. Saya tidak pernah tinggal di sana, saya tidak pernah menginap di sana karena pada saat itu saya lagi merawat orang tua saya. Ya, maaf saya sedikit mungkin agak sedikit curhat, tapi sebenarnya tidak, ini hanya pengalaman pribadi kenapa saya harus bolak-balik di sekolah itu. Yang kedua, karena saya pada saat itu anak saya masih kecil, ya masih sekitar 2-3 bulanan lah pada saat itu, sehingga saya memutuskan untuk bolak-balik selama 2 tahun 4 bulan. Nah, setelah operasi saya meminta untuk pindah yang agak lebih dekat dari rumah. Ya, saya ditempatkan di SDN 2 Malala, sekolah saya saat ini. Nah, ternyata sekolah saya ini ada kelas jauhnya. Kelas jauhnya itu tepatnya di kilometer 7, itu dihuni oleh suku Lauje, suku pedalaman. Itu kalau kita ke sana, kadang kalau lagi musim hujan itu harus melewati jalan yang sangat ekstrim, sangat ekstrim. Berarti Pak Ansor ini bisa kenapa? dibilang, Karena jalannya itu kalau ada satu jalan itu memang kita harus melewati jalan sekitar kurang lebih hampir 1 kilo itu mendaki terus untuk bisa sampai ke sekolah. Sekolah itu hanya menempati ruang tempat ibadah. Ya, tempat ibadah ini ditempati oleh siswa-siswi itu untuk belajar. Itu adalah gereja. Gereja itu ditempati untuk mereka belajar mengajar setiap hari, dan guru yang mengajar sana adalah guru yang dari masyarakat itu juga, termasuk dari pendetanya, karena pendeta di sana sudah mengajar sudah sejak lama di sana, sehingga memang saya dari semenjak pertama kali mengajar ya saya memang sudah daerah 3T. Kemudian maaf saya memperlihatkan itu adalah ketika saya pasca operasi, itu adalah sehingga saya bisa memutuskan untuk pindah meskipun hanya dalam waktu singkat. Saya berada di SDN 1 Buga pada saat itu. Ya, next. Ya. Mengapa sih harus dengan daerah 3T? Ya. Yang pertama kondisi sekolahnya. Kondisi sekolah saya pernah di Parepare. Di Parepare itu pada saat saya PPL itu tahun 2009 atau 2010 di sana saya mengajar. Itu memang daerah kota itu memang siswanya dari segi siswa, bangunan, semua itu sangat memadai. Ya, sangat memadai. Kemudian saya pernah mengajar di Makassar, itu tahun 2011. Tahun 2011 di SD Kompleks IKIP Makassar, saya pernah mengajar di sana juga selama 3 bulan. Ya, 3 bulan itu memang dari segi siswa, fasilitasnya, itu memang agak jauh berbeda dengan yang ada di daerah 3T. Kemudian fasilitas belajar mengajar yang ada di daerah 3T ini tentunya sangat jauh dari apa yang kita bayangkan selama ini. Ya, sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Yang pertama, di sana alat peraganya itu sangat kurang. Kadang ada yang kita inginkan ada, kadang tidak ada, sehingga ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita harus memodifikasi media. Jangan hanya mengharapkan yang ada. Jika tidak ada ya kita harus berinovasi. Ya, seperti terlihat pada gambar ini, saya menggunakan daun. Ya, daun ini ruasnya dihitung untuk pelajaran matematika. Jadi setiap daun itu agak berbeda ruasnya. Ya, tidak semuanya sama. Jadi ruas-ruas daun ini yang saya gunakan untuk dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa itu juga dilibatkan untuk cinta alam. Sebenarnya cinta alam itu kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Ya, jadi siswa itu memungut sampah, nanti setelah digunakan untuk belajar itu akan dibuang ke tempat sampah, sehingga halaman itu bisa jadi bersih. Selain dengan daun-daun, ini juga bisa menggunakan ranting pohon. Ya, bisa digunakan contoh seperti mengajar penjumlahan bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Kemudian karakteristik siswa ini di daerah 3T dengan di kota, saya katakan sangat-sangat jauh berbeda. Ya, yang pertama mereka itu agak pasif, kurang aktif dalam bertanya. Beda sama di kota, kita menjelaskan sedikit saja langsung angkat tangan, ya, angkat tangan. Langsung mereka
mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan, yaitu saya kira itu adalah hal yang kita harapkan bersama, itu hadir di 3T. Ternyata setelah saya mengajar sejak 2012, itu saya temukan beda, sangat berbeda. Jadi saya mengolah pembelajaran itu, ya mungkin selama ini saya mendapatkan ilmu di bangku kuliah itu, ya terpaksa ya harus saya lakukan perubahan bagaimana siswa ini bisa perlahan-lahan intensitas belajar ini aktif, ya dengan beberapa metode yang saya gunakan kaitannya dengan pemanfaatan berbagai macam alat peraga dan media yang berasal dari alam itu sendiri. Kemudian di sekolah 3T ini ada pelayanan untuk memahami anak berkebutuhan khusus, ya. Mungkin di wilayah-wilayah lain ada sekolah-sekolah yang memang khusus sekolah yang memang untuk anak berkebutuhan khusus. Tetapi kalau kita di daerah 3T, pelayanan ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagi saya sangat membanggakan karena selama ini yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus ini saya temukan pada saat saya mengajar di daerah 3T. Ya, saya pernah satu pengalaman ketika saya mengajar di SDN Janja, ada siswa saya itu memang agak lambat daya ingatnya, lambat sekali. Jadi saya lakukan pendekatan yang saya lakukan ini, alhamdulillah berhasil. Saya bisa mengajar dia meskipun besoknya sedikit dilupa lagi ya. Tetapi siswa ini setiap hari, karena pada saat itu saya mengajar di kelas 6, dia di kelas 2, setiap hari selalu maunya saya yang ajar. Jadi saya merasa bangga dengan apa yang saya lakukan. Tentunya siswa ini juga merasa nyaman dengan apa yang saya ajarkan kepada dia. Jadi kalau kita di daerah 3T tentunya harus betul-betul secara kompetensi betul-betul harus siap, karena di sana tidak ada namanya guru ADK, kemudian di sana tidak ada guru bimbingan konseling, jadi semua kita rangkap. Ya, guru agama kita rangkap, kadang kita rangkap, kalau biasa guru penjas, SBDP itu sudah harus kita rangkap. Jadi kita betul-betul harus siap dengan keadaan itu. Next. Ya. Ini yang saya gunakan kemarin selama saya pasca operasi itu, saya mengenalkan sebelumnya, saya memang sudah pernah mengenalkan aplikasi WhatsApp, Telegram maupun Messenger. Nah, itu sudah pernah saya kenalkan kepada siswa, dan memang pada saat rapat dengan orang tua siswa, saya sudah sampaikan bahwa khusus kelas yang saya ajarkan dan ada kelas-kelas lain yang juga sudah mau mulai ikut menerapkan lewat guru-guru kelasnya masing-masing. Itu saya minta bantuan dari orang tua maupun saudara siswa itu untuk membantu kelancaran pembelajaran ketika kita menerapkan aplikasi ini. Kemudian saya juga kemarin memanfaatkan aplikasi offline. Aplikasi offline ini kaitannya dengan Skyview Lite. Skyview Lite ini bisa digunakan offline karena memang di daerah 3T itu sama sekali tidak ada jaringan. Ya, jadi kita harus betul-betul kreatif, ya, kreatif. Kita harus selalu share ilmu, ya. Sehingga kemarin saya dapat satu aplikasi Skyview Lite itu ternyata bisa digunakan untuk offline. Ini bisa belajar tentang benda-benda luar angkasa. Ya, saya kira nanti setelah slide ini akan saya perlihatkan bagaimana si aplikasi Skyview Lite itu. Ya, bisa dilanjut lagi, next. Ya, ini adalah aplikasi Skyview Lite. Ya, jadi aplikasi ini memang sangat berguna. Sebenarnya kalau kita mau gunakan, silakan bisa di install.
bisa dicoba nanti untuk aplikasi Skyviolet ini sangat memudahkan kita dalam belajar dan mengajar tentang benda-benda luar angkasa. Kemudian kendala-kendala yang saya hadapi ketika mengajar di daerah 3T, yang pertama tentu sudah jaringan. Ya, jaringan. Yang kedua adalah gadget atau HP itu yang tidak semua siswa memiliki gadget. Ya, enggak semua siswa memiliki gadget. Sehingga pada saat saya mengajar memang saya harus bertanya kepada siswa siapa yang mempunyai HP di rumah. Ya, siapa yang punya HP, sehingga nanti pada saat saya mengajar tentunya saya sudah tahu siapa yang bisa mengoperasikan HP dan siapa yang tidak, nanti bisa belajar sama-sama. Kemudian pulsa data memang pada saat itu 2019 memang tidak ada pulsa data gratis dari pemerintah, karena memang pada saat itu sebelum corona saya sudah menerapkan ini. Alhamdulillah setelah 2020 ya kita mendapatkan ujian hampir seluruh dunia dengan adanya pandemi virus corona ini. Alhamdulillah metode ini saya gunakan terus sampai sekarang, sampai saya mengajar di SDN Malala. Kemudian dari segi keamanan siswa ini semua harus dipikirkan. Karena kenapa? Karena tentunya siswa ini harus pergi mencari jaringan ketika ingin mendapatkan pembelajaran yang saya berikan dari rumah. Jadi pada saat itu memang banyak kendala yang harus kita siasati, bagaimana caranya supaya bisa pembelajaran itu berjalan dengan kondusif. Ya, next. Ya, solusinya adalah kemarin memang siswa saya itu memang sangat sedikit. Paling sedikit tuh yang pernah saya dapatkan 10, paling banyak itu 17 siswa. Itu. Sehingga saya berinisiatif satu gadget itu 3-4 orang, karena memang tidak semua siswa mempunyai gadget HP untuk bisa dilakukan pembelajaran secara daring. Kemudian yang berikutnya, alternatif yang berikutnya adalah saya meminta kesediaan dari siswa untuk bisa membeli pulsa secara bersama. Ya, pulsa data yang paling sedikit lah, kira-kira yang berapa giga untuk bisa digunakan bersama-sama, tapi hanya untuk belajar, tidak digunakan untuk yang lain-lain. Kemudian saya juga minta pengawasan dari orang tua siswa pada saat itu. Pada saat rapat dengan orang tua siswa, memang ini sering kita sampaikan di sana, harus ada pengawasan. Jangan hanya menjadi tonggak utama belajar itu adalah guru, tetapi orang tua juga harus setiap hari mengajar anak-anaknya di rumah atau mengontrol anak-anaknya ketika mendapatkan tugas dari sekolah. Ya, berikutnya. Ya, sebelumnya. Ya, oke. Ini adalah video pembelajaran berbasis WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Ya, bagi sahabat luar biasa, mungkin sudah familiar dengan WA, Telegram, maupun Messenger. Jadi, saya kira ini sudah hampir semua di HP Android sahabat luar biasa pasti sudah punya. Kemudian YouTube juga pasti punya. Ya, kemudian saya install kemarin adalah X Recorder, itu untuk memvideokan semua apa yang saya ingin ajarkan. Ini bisa merekam semua yang ada di layar HP maupun suara saya, itu semua bisa direkam. Ini sangat sensitif, dia bisa menangkap suara itu dari, sehingga kita kalau mau membuat video menggunakan X Recorder itu harus di tempat-tempat yang sepi. Ya. Sehingga pada saat saya membuat video, memang saya mengandalkan dari YouTube juga sebagai untuk membantu pembelajaran, sehingga saya tidak terlalu banyak untuk beraktivitas, karena memang pada saat itu saya dalam kondisi pemulihan, sehingga saya hanya memanfaatkan dari video di YouTube. Ya, next untuk lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, salam sehat, salam kuat, dan salam semangat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar seperti biasanya lagi, namun pada kali ini kita akan belajar lewat video. Jadi karena kondisi saya yang masih kurang fit, sehingga saya melakukan pembelajaran ini lewat video dulu ya, untuk beberapa hari ke depan. Baiklah adik-adik, untuk memudahkan pembelajaran dan kalian bisa memahami dengan baik, silakan kalian simak video ini dengan baik. Jangan ada yang terlewat, sehingga nanti pada saat proses belajar mengajar yang kalian lakukan,
itu bisa mencapai hasil yang baik, ya. Hasil yang baik ya. Oke. Selamat menyaksikan video ini. Jadi kalau saya ditanya, can women have it all? Jawaban saya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 8, subtema 3, urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Tentunya kalian masih ingat dong, pada subtema 1 dan subtema 2 tema 8 telah dijelaskan apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, biografi, karya ilmiah, laporan, berita, tulisan sejarah. Teks non-fiksi akan mudah diingat apabila dibuat dalam bentuk peta pikiran. Untuk menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, kalian harus membaca teks dengan seksama, mencermati tiap-tiap paragraf, memperhatikan waktu serta kejadian, dan mencatat kejadian yang terjadi secara urut. Selanjutnya, kalian buka buku tema 8 halaman 100 sampai 101. Bacalah teks dengan seksama, cermati tiap-tiap Ya, bisa di stop videonya, lanjut ke slide berikutnya. informasi penting pada bacaan. Catatlah informasi penting dalam diagram alir seperti contoh berikut ini. Nah, seperti ini ya jawabannya. Apakah jawaban kalian sudah benar? Silahkan kalian cocokkan. Teks non-fiksi selanjutnya ada pada buku tema 8, halaman 105 sampai 106. Hari air sedunia. Bacalah bacaan. Bisa di stop videonya, kita lanjut ke slide berikutnya. Cermati tiap-tiap paragraf. Catatlah waktu kejadian. Sehingga kalian nanti akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Setelah kalian membaca dengan seksama, kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, ini dia jawabannya. Silahkan kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di sini. Apakah jawaban kalian sudah benar? Ya, baiklah. Itu adalah contoh video yang saya buat, itu menggunakan X Recorder. Kemudian setelah dibuat videonya, itu langsung saya bagikan ke grup-grup siswa yang ada di HP saya. Entah itu dari WA, Messenger, ataupun Telegram, itu semua saya bagikan ke grup-grup yang ada. Jadi kemarin siswa saya itu hanya tergabung di dua grup, yang ada yang di Messenger dan ada yang di WhatsApp. Ini adalah contoh grup yang ada di WhatsApp sama di Messenger, sehingga pada saat itu saya membagikan video dan soalnya itu saya ketik secara manual seperti biasa, berdasarkan isi video yang ada. Selanjutnya, sama juga seperti yang ada di Messenger, tentunya kenapa juga saya harus membagikan video ini seperti ini, ada beberapa hal yang saya utamakan, yaitu pertama, siswa meskipun belajar di rumah tetap harus ditanamkan dengan nilai-nilai karakter. Ya, nilai-nilai karakter itu bisa disampaikan via video yang ada yang tadi. Jadi bisa juga disampaikan di akhir video atau di awal video. Tentunya ini sifatnya adalah ajakan untuk siswa itu bisa menjadi lebih baik lagi. Next. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sahabat luar biasa, mengapa tidak membagikan link video saja? Ya, saya lebih berpikir
ini adalah untuk lebih irit paket data. Karena kenapa? Ketika saya membagikan video itu, tentunya siswa ini hanya sekali download saja bisa dinonton secara berulang-ulang. Ketimbang kalau kita link, itu bisa sekali klik link tentunya akan boros paket data. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, ini ada penyampaian pesan kaitannya dengan nilai pembiasaan positif yang harus selalu dilakukan oleh siswa. Jadi kadang siswa saya sampaikan ketika hari libur ya itu harus dibiasakan memanfaatkan waktu untuk bisa membantu orang tua. Ya itu adalah nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan setiap hari kepada siswa meskipun tidak bertemu langsung atau tatap muka langsung di dalam kelas. Next. Untuk kehadiran siswa di sini saya menerapkan hanya melihat dari nama siswa yang mengirimkan tugas dengan berdasarkan informasi dari ketua kelas. Jadi untuk mengirimkan tugas ini saya berikan limit waktu. Ya mungkin saya berikan waktu sampai 1 atau 2 jam itu bisa dikirimkan langsung. Tapi kadang kita juga harus berpikir untuk ada toleransi karena memang jaringan yang ada di daerah 3 itu tidak selamanya optimal, tidak selama bagus, sehingga kita harus ada toleransi ketika siswa itu memang tidak bisa mengakses jaringan dengan baik, sehingga kita harus memberikan toleransi untuk bisa menerima tugasnya dan menganggap dia pada saat hari itu dia hadir. Kemudian penilaian, saya masih menggunakan penilaian manual melalui Excel. Ya, Excel ini saya kelola setiap hari. Jadi siapa saja yang memasukkan tugas itu langsung saya berikan nilai pada WA, itu saya langsung tandai yang salahnya mana, yang benarnya mana, nanti akan bisa dilihat pada slide berikutnya. Next. Ya, ini adalah nilai yang saya berikan. Ya, ini adalah nilai, cara memberikan nilai itu saya langsung ke aplikasi WA maupun Telegram ini, sehingga siswa bisa langsung melihat ketika saya periksa, bisa langsung melihat, oh ternyata saya salahnya di sini, saya dapatnya sekian, ya. Ya, bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian saya tetap meminta peran aktif dari orang tua untuk selalu mengontrol putra-putrinya saat belajar. Tentunya ini saya harus minta pembuktian dalam bentuk foto, ya. Dan memang sekarang pemerintah juga seperti itu. Dalam pada saat pembelajaran daring saat pandemi ini, saya kira hampir sama dengan yang saya lakukan pada tahun 2019. Alhamdulillah, jadi saya sudah sangat terbiasa dengan hal ini. Jadi alhamdulillah dan bisa dimanfaatkan dan bisa saya bagikan kepada teman-teman yang ada di sekolah sekarang di SDN 2 Malala. Itu juga menerapkan metode yang saya gunakan untuk mengajar daring dengan menggunakan WA maupun Messenger. Jadi orang tua siswa memang harus diminta peran aktifnya setiap hari untuk mengontrol siswanya, sehingga pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan ketika belajar di rumah. Ya, next. Ya, ini adalah siswa saya pada saat itu di SDN 1 Buga. Itu jumlahnya adalah 10 orang. Ya, ini siswa saya di kelas 5. Ini 10 orang. Jadi ini adalah nilai-nilai yang saya ambil dari hasil belajar mereka setiap hari. Tentunya banyak penilaian lain yang tidak saya post pada slide ini karena terlalu banyak nantinya. Saya ambil satu sampel saja untuk memperlihatkan kepada sahabat luar biasa semuanya. Ternyata penilaian yang saya gunakan ini penilaian yang masih sangat biasa ya, sangat manual. Ya, next. Ya, itu adalah pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada sahabat luar biasa semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Tentunya harapan saya, jangan pernah mengalah dengan sulitnya keadaan. Ya, jangan pernah mengalah karena keadaan sulit itu selalu memberikan kita solusi untuk terus berinovasi. Ya, sedikit saya sampaikan dari selama saya mengajar di daerah 3T, alhamdulillah banyak prestasi yang bisa saya raih selama mengajar di daerah 3T, tapi saya menganggap bahwa prestasi itu hanya bonus. Yang paling penting adalah partisipasi aktif kita untuk mencerdaskan putra-putri yang ada di daerah 3T.
Jadi salam semangat untuk sahabat luar biasa semuanya, terlebih yang mengajar di daerah 3T. Jangan patah semangat. Saya sejak honor sampai saat ini saya masih setia di daerah 3T. Termasuk sekolah saya sekarang ada kelas DU-nya di daerah 3T. Itu tetap saya kunjungi meskipun di sana ada gurunya. Alhamdulillah saya sudah kemarin sempat datang ke sana lagi membagikan alat belajar mengajar itu ke sekolah yang ada di suku pedalaman. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak atas kesediaan sahabat luar biasa semua untuk menyaksikan saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya dari cerita yang barusan saja kita dengarkan dari Pak Ansor ini. Saya perhatikan sepertinya Pak Ansor ini guru spesialis daerah 3T ya, karena selalu dapatnya itu di daerah 3T terus ya Pak Ansor ya. Iya, betul. Dari sejak honor sampai sekarang, Pak. Iya, luar biasa sekali pengabdiannya ya. Beliau ketika sedang sakit pun yang dipikirinnya bagaimana cara mengajar ke anak didiknya. Tuh luar biasa, apus sekali ya untuk salut buat Pak Ansor. Nah, ini ada yang saya ingin sedikit pengen dengar nih dari Pak Ansor. Bisa nggak sih Bapak berbagi nih kepada semua sahabat luar biasa suka duka atau ada nggak nih cerita-cerita unik nih selama mengajar di daerah 3T? Ada nggak nih Pak? Mungkin pasti ada lah ya cerita-cerita yang mungkin nggak akan pernah dilupakan sama Pak Ansor nih. Silakan Pak. Ya. Sedikit saya cerita pengalaman saya. Ini kesulitan-kesulitan yang saya alami, tetapi saya anggap itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Betul. Saya pernah merasakan ban motor itu pecah, itu dari sekolah, itu sejauh 17 kilo untuk bisa sampai di jalan yang beraspal, itu pecah sampai pelek motor saya itu sampai melebar. Ya, ampun. Pernah. Berarti jaraknya jauh sekali nggak Pak Ansor ya? Iya, 17 kilo Pak, 17 kilo. Jadi saya lewat jalan berbatu sama hutan. Kemudian di SDN 1 Buga itu ada sungai sana yang memang sangat terkenal di Tritoli, itu sungai yang paling banyak buayanya. Ya, serem amat Pak. Iya. Iya. Kemudian kemarin saya sedikit jelaskan, saya pada saat sebelum operasi itu, saya kemarin operasi harusnya tanggal 14 Juli 2019. Kemudian ayah saya kan memang pada saat itu sedang sakit. Jadi pas tanggal 13 Juli itu orang tua saya meninggal. Dengan sangat sedih, saya harus membatalkan semua operasi. Saya telepon dokternya, saya batalkan untuk bisa dilakukan operasi berikutnya. Jadi tentunya ujian dan cobaan yang selama ini saya alami itu tidak membatalkan semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik buat siswa-siswi yang ada di daerah 3T. Ya. Wow, bravo luar biasa sekali. Saya sebagai pribadi juga sangat salut sekali dengan semangatnya Pak Ansor ini ya. Jadi bisa bayangkan ya sahabat luar biasa, pecah ban di daerah yang banyak buayanya. Jangan-jangan pecah bannya gara-gara buaya itu ya Pak Ansor? Enggak. Oke, Pak Ansor, sebelum kita nanti ya kita akan ada sesi tanya jawab nanti di sesi ketiga. Cuman saya ini jadi tertarik juga nih mendengar cerita Pak Ansor nih. Sebenarnya tantangannya gimana sih Pak mengajar di daerah 3T, terus mengajarnya online lagi? Saya aja nggak kebayang tuh online di daerah 3T itu seperti apa Pak? Mungkin bisa ceritakan Pak? Ya. Selain tadi apa ya menggunakan media itu tadi Pak ya? Iya. Di sini sebenarnya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dengan matang untuk mengajar dengan online di daerah 3T. Yang salah satunya itu adalah memperkenalkan dulu aplikasi yang seperti saya jelaskan tadi, kemudian meminta kesediaan dari orang tua untuk selalu mengontrol putra-putrinya ketika belajar. Ya, karena memang tentunya siswa ini mencari jaringan di tempat yang agak sedikit jauh dari pemukiman warga, jadi harus ditemani oleh orang tua seperti itu. Ya, luar biasa sekali dedikasinya ya. Terus mengapa milihnya WA atau Telegram atau juga Facebook Messenger Pak? Apa lebih familiarkah untuk anak-anak di sana? Iya, betul. Karena memang untuk WA, Messenger maupun Telegram ini saya anggap adalah aplikasi yang sangat ringan dan memang sangat familiar yang digunakan oleh masyarakat. Iya. Oke, itu ya tadi ya sahabat luar biasa. Jika ada yang ingin bertanya nanti ya kita ketemu lagi dengan Pak Ansor di sesi sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita panggil lagi pembicara pertama, narasumber pertama, Pak Ansor, spesialis guru
daerah 3T. Iya Pak. Wah, Pak Ansor, tadi sudah menyimak ya penjelasan dari Pak Taufik tentang menggunakan media sosial. Mungkin nanti suatu saat Pak Ansor juga bisa nih menggunakan media sosial di daerah 3T juga nih Pak Ansor ya. Oh iya, makasih banyak ini Pak Taufik. Karena saya juga adalah YouTuber pemula, jadi saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Nah ini udah ada pertanyaan ini dari dari Ibu Titi Sutias Milah. Izin bertanya Pak kepada Pak Ansor nih. Bagaimana jika memberikan pembelajaran online kepada anak-anak TK dengan durasi berapa menit yang pasnya katanya nih. Mungkin bisa dari Pak Ansor juga dari Pak Taufik ya, karena sama-sama bergelut di bidang pembelajaran secara online. Silakan Pak Ansor mungkin bisa dikomentari. Oh iya. Oh, saya dulu ya. Oke. Ya. Saya kira kalau masalah durasi, makasih banyak Ibu sudah aktif menyaksikan kami berdua. Dan makasih banyak atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan ini sangat luar biasa. Dan saya juga bisa berbagi pengalaman kepada sahabat luar biasa semuanya. Untuk masalah durasi waktu yang diberikan untuk membuat video ini disesuaikan dengan banyaknya materi yang memang disajikan pada video tersebut. Jadi tidak semestinya video itu harus lama atau apa, karena video itu bisa ditonton secara berulang-ulang, sehingga apa yang bisa disajikan itu bisa mudah dipahami karena video itu bisa disaksikan secara berulang-ulang. Jadi tidak harus dia lama atau ada durasi waktu tertentu, enggak. Kalau memang dia durasi waktunya singkat, ya tentunya saya kira untuk bisa memahami itu ya, kalau jika memang agak lambat dipahami bisa disaksikan kembali. Saya kira seperti itu jawaban saya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih tanggapannya nih. Ada lagi nih dari Ibu, saya lupa namanya ya. Ini untuk Pak Ansor. Pak Ansor bagaimana tadi menangani buayanya? Oh enggak ya, bukan itu. Bukan Pak. Enggak Pak, bukan itu Pak. Ini dari Ibu Nadia Iswati. Mohon izin bertanya Pak Ansor, bagaimana cara menyemangati nih, memotivasi diri untuk tetap semangat mengajar di daerah 3T yang begitu banyak tantangannya. Nah itu, sebagai yang sudah berpengalaman, yang sudah expert di bidang daerah 3T, spesialis 3T, mungkin bagaimana nih caranya untuk menyemangati atau memotivasi diri? Mungkin ada nih guru-guru baru ya mungkin ya nanti ditempatkan di daerah 3T ini, Pak Ansor gimana nih nasihatnya? Saya kira, makasih banyak atas pertanyaannya, dan ini juga merupakan motivasi bagi saya pribadi, selain untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat luar biasa semuanya. Ingat, motivasi saya itu dasarnya satu, dari hati. Ya, dari hati. Jadi ketika kita ingin mengajar, ingin berbagi kepada siswa-siswi yang ada di daerah 3T, ini selayaknya kita melakukan sesuatu hal itu harus dilakukan dengan optimal, ya, optimal. Jadi bagaimana pembelajaran itu betul-betul disajikan dengan baik. Tentunya siswa yang ada di daerah 3T ini dari segi karakteristiknya sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan siswa-siswi yang ada di daerah perkotaan. Kemudian saya sedikit berbagi kemarin di tahun 2019, saya membuktikan bahwa siswa-siswi yang ada di daerah 3T ini hanya sedikit saja sentuhan, ya, sentuhan sedikit saja. Alhamdulillah kemarin saya ikutkan di lomba Ki Hajar, kita harus belajar yang diadakan oleh Kemdikbud. Alhamdulillah untuk di skala Sulawesi Tengah, siswa saya itu mendapatkan juara kelima, masuk 5 besar untuk skala provinsi. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi yang paling diutamakan adalah kreativitas dan inovasi untuk mengajar. Dari hati ya Pak Ansor ya? Betul, dari hati, harus dari hati. Kalau udah mainan hati susah ya Pak Taufik ya? Aduh, enak itu Pak. Yang sudah dari hatinya nih Pak Ansor ini emang sudah menjadi guru dan menjadi guru ya. Baik, ini ada lagi nih dari ini nih, Bu Warti Ningsih. Pak Ansor bisa nggak buat YouTube juga nih tentang daerah Bapak mengajar? Wah, kayaknya bagus nih Pak idenya nih Pak. Dikasih ide untuk gimana kalau membuat YouTube tentang pengalaman Pak Ansor nih saat mengajar.
Oh siap. Bisa juga mengunjungi konten YouTube saya. Saya punya konten YouTube. Itu namanya Ansar Once. Ansar Once itu adalah konten YouTube saya. Bisa disaksikan tempat saya mengajar. Itu yang sekarang itu saya buat konten itu di tahun 2020 awal. Itu saya ada salah satu video itu yang memperlihatkan aktivitas belajar mengajar yang ada di kilometer 7 yang sekolah yang ada di pedalaman, yang tempat belajarnya itu ada di gereja. Jadi semua aktivitas siswa saya rekam dan saya satukan dalam di konten YouTube saya. Itu bisa disaksikan seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya silakan dilihat di konten YouTube saya. Ya, ya. Nanti kalau masih belum jelas nanti bisa disaksikan lagi ya tayangan ini ya kalau misalnya tadi. Ya. Oke, ini ada lagi dari ini tadi idenya bagus ya untuk memberikan rekam jejak ya, maksudnya semacam seperti dokumentasi ya Pak Taufik ya, dokumentasi mengenai daerah Pak Ansor yang tadi banyak buahnya. Pasti banyak yang pengen tahu tuh daerah mana. Ini ada lagi dari masih cukup ya. Ini ada dari Ibu Nurul Atiyah Khotib. Nah, Pak Ansor, bagaimana andai siswanya nggak punya data dan nggak bisa membeli? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, benar juga nih Pak Ansor. Di daerah 3T itu mungkin kendalanya pasti sangat kompleks ya Pak Ansor ya. Nah, ini salah satunya katanya gimana kalau nggak punya data? Nah, itu bagaimana Pak Ansor? Ya, terima kasih banyak. Saya kira tadi saya sudah jelaskan juga pada slide itu. Memang ini kendala yang sangat luar biasa yang saya hadapi. Dan ini perlu dipikirkan dengan matang. Ternyata siswa itu tidak semuanya memiliki ekonomi yang sama, ya ekonomi yang sama. Sehingga pada saat itu saya melakukan sistem patungan untuk beri data. Beri datanya ini memang yang paling murah yang bisa digunakan selama sebulan. Tetapi data itu hanya digunakan untuk belajar. Tentunya kontrol dari orang tua siswa ini diperlukan sehingga kuota itu tidak terbuang dengan sia-sia dengan menonton yang tidak perlu. Tetapi memang kuota itu digunakan hanya untuk belajar seperti itu. Belajar. Wow, luar biasa sekali memang komitmennya Pak Ansor ini ya. Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kita tunggu nih. Saya juga jadi ini nih. Iya Pak Adi, yang mungkin yang pertanyaan yang tadi yang pertama, yang masalah apa itu ya? Yang pendekatan yang untuk ABK ya? Oh iya, silakan Pak Ansor. Oh iya, tadi sebenarnya ada pertanyaan di awal itu tentang pendekatan yang saya lakukan untuk anak berkebutuhan khusus waktu di SDN Janja itu. Ini memang siswa ABK itu adalah siswa yang sangat sensitif, ya. Jadi memerlukan pendekatan yang khusus. Ini tidak bisa dikasari sedikit pun karena siswa ini akan dia mudah down dia, mudah down. Jadi sehingga kita memerlukan pendekatan yang khusus dengan cara membuat dia selalu nyaman dengan kita, entah itu dengan cara kita menyapanya atau dengan cara kita menjadikan permainan-permainan yang membuat dia care sama kita. Nah, memang saya sudah buktikan kemarin waktu mengajar di SDN Janja itu, saya malah agak enggak enak, ya bawaannya enggak enak sama gurunya karena siswa ini pada saat dia belajar di kelasnya, dia meninggalkan guru yang di kelasnya, dia lebih utamakan datang di kelas saya. Pada saat itu saya sementara mengajar, dia datang ke saya untuk minta diajar juga. Jadi ya mau tidak mau saya harus membagi waktu untuk bisa mengajar siswa tadi dan siswa saya itu sendiri, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jawabannya singkat, padat, dan juga sangat-sangat pas sekali ya dari Pak Ansor. Dari Pak Ansor sendiri bagaimana Pak? Pasti ada ya pandangan-pandangan negatif orang-orang sekitar nih terhadap gebrakan perubahan pendidikan yang Bapak lakukan. Ya, betul. Ini kemarin saya dapatkan dari orang tua siswa itu sendiri. Jadi banyak pertanyaan dan banyak keraguan bahwa kenapa sih harus dengan belajar secara daring? Ya, yang pertama saya berikan alasan karena memang pada saat itu saya lagi sering-sering sakit, ya, ginjal saya itu sering-sering sakit sebelum operasi, dan setelah pasca operasi itu memang saya harus melakukan itu karena pendekatan yang saya lakukan kepada siswa saya untuk bisa selalu aktif belajar dan bisa bertemu meskipun hanya sebatas dunia maya, nah itu harus saya lakukan. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa
pendidikan kita ini tidak stagnan, ini harus jalan terus, harus selalu meningkat. Ya. Sekarang, apakah pandemi ini adalah sisi negatifnya paling banyak? Tidak, ada sisi positif yang harus kita terima untuk pencapaian untuk Indonesia Emas tahun 2045. Ternyata kita sekarang dilatih untuk menjadi pembelajaran berbasis digital selama masa pandemi. Ya, ini ada pembelajaran daringnya, ya. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang positif yang bisa kita terima selama masa pandemi ini, dan memang banyak hal-hal yang sesuatu hal yang baru, tetapi sekarang di masa pandemi ini menjadi hal yang biasa. Ya, itu dari saya. Oke, menarik sekali ya bincang-bincang kita siang ini. Nah, senang sekali nih bisa berbagi pengalaman baiknya oleh dua narasumber hebat kita, Pak Ansor dan juga Pak Taufik ya. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini, bisa Pak Ansor dengan Pak Taufik ya, mungkin closing statement dari Pak Ansor dan Pak Taufik. Dimulai dari Pak Ansor deh, silakan Pak Ansor. Siap, terima kasih banyak P4TK, TK dan PLB, panitia DGWN dan sahabat luar biasa, sahabat classmate dan sahabat insan edukasi. Saya hanya sedikit memberikan quote, mungkin ya semacam quote. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita dan betul-betul harus kita realisasikan dalam hidup kita, berdayakan kemampuan kita dan masyarakatkan ide kreatif serta inovasi yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, kita memberdayakan kemampuan kita berbagi kepada orang lain, ya, kemudian kita masyarakatkan ide kreatif kita serta inovasi yang kita miliki, tentunya ini akan membawa perubahan yang luar biasa, karena sesuatu hal yang kita lakukan yang memang itu adalah sesuatu hal yang baru, tetapi dilakukan oleh orang banyak, saya kira itu akan lebih mengembangkan pendidikan kita di masa akan datang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak ini ya Pak Taufik dan juga Pak Ansor atas kebersamaan kita siang ini. Mudah-mudahan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ansor dan Pak Taufik menjadi inspirasi positif ya bagi kita yang menyaksikan ya. Dan juga Pak Ansor dan juga Pak Taufik selalu diberikan kesehatan dan juga selalu sukses dalam pekerjaannya. Oke, terima kasih Pak Ansor, Pak Taufik atas kesediaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Amin. Siap.